Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Satria Adi, MPM 20744027, Prodi Teknologi Pembudidayaan Ikan 1A. Di sini saya akan menjelaskan parameter kualitas air, meliputi 1. Parameter fisika perairan, 2. Parameter kimia perairan, 3. Parameter biologi perairan. Parameter fisika perairan. Fisika yaitu ilmu yang mempelajari sifat zat yang bisa diamati secara langsung. Parameter fisika meliputi 1. Suhu air adalah ukuran tinggi rendahnya panas air yang berada di tempat budidaya. Alat mengukur suhu adalah termometer. Cara mengukurnya: masukkan termometer, tunggu sampai 5 menit, angkat kembali dan lihat hasil yang ditujukan. 2. Warna air adalah warna air yang terdapat di alam sangat bervariasi. Misalnya air di rawa berwarna kuning, coklat, atau kehijauan. Alatnya untuk mengukur warna indera penglihatan. 3. Kekeruan adalah ukuran kejernihan pada suatu perairan. Alat untuk melihat kekeruan adalah turbidimeter. Prinsip kerja turbidimeter yaitu mengukur hamburan cahaya yang mengenai partikel yang terkandung dalam air dengan cara menyinarkan sumber cahaya yang berasal dari lampu ke kuvet. Kemudian partikel tersebut akan menyerap energi cahaya dan akan menimbulkan cahaya ke segala arah. 4. Kecerahan adalah ukuran kejernihan pada suatu perairan. Alat untuk mengukur kecerahan adalah sensidis. Cara menggunakan sensidis cukup mudah. Lempengan sensidis diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Saat pola yang terdapat pada sensidis tidak terlihat lagi dalam air di kedalaman tertentu, maka dapat hasil analisis tingkat ukuran kecerahan. TDS total subfluid, konsentrasi yang berada di perairan. Semakin kecil konsentrasi yang berada di perairan tersebut, semakin baik juga untuk pemeliharaan ikan. Alatnya TDS meter. Cara menggunakan TDS meter: buka tutup TDS meter yang berada di bagian bawah alat tersebut. Tekan tombol on, kemudian celupkan TDS meter ke dalam air sembarang. Yang penting boleh digunakan untuk praktek percobaan. Lihat berapa nilai yang ditunjukkan pada nilai TDS meternya. TTS adalah residu dari padat total yang bertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 UM atau lebih besar daripada suatu partikel kloid. Alatnya TTS meter. Cara menggunakan TTS dari sampel air. Adapun prosedur dalam melakukan ekstraksi data total suspensi solid atau TTS adalah sebagian berikut. Lakukan penyaringan dengan peralatan vakum dan basahi saringan dengan sedikit air. Suling. Aduk. Contoh uji dengan mengaduk magnetik untuk memperoleh contoh uji yang lebih
homogen. 7. DHL atau daya hantar listrik adalah pengukur tidak langsung terhadap konsentrasi garam yang dapat digunakan untuk menentukan secara umum kesesuaian air untuk budidaya dan untuk monitor konsentrasi larutan hara. Alatnya conductivity meter. Cara mengukur DHL. 1. Hidupkan aliran listrik dengan menekan tombol power dan biarkan untuk beberapa saat agar terjadi fluktuasi tegangan listrik. 2. Bersihkan elektroda dengan air suling, kemudian ringankan dengan tisu. 3. Elektroda masukkan dengan ke dalam contoh air yang akan diukur. Sesuaikan temperaturnya, misalnya bila temperatur air 260 C, maka putarlah tombol DG0C pada angka 26. 4. Kalibrasi dengan menggunakan larutan standar KCI 01N. 8. Bau adalah tergantung dari sumber airnya. Bau air disebabkan bahan-bahan kimia, ganggang, plankton atau tumbuhan dan hewan air. Alatnya indera pengecap. Alatnya indera penyium. 9. Rasa. Rasa adalah air yang normal tidak memiliki rasa. Timbulnya rasa disebabkan oleh adanya polusi. Alatnya indera pengecap. Parameter kimia perairan, ilmu yang mempelajari unsur kimia dan perubahannya. 1. DO dissolved oksigen adalah kandungan oksigen yang terlarut dalam perairan. Alatnya adalah pH meter. Cara menggunakan DO meter sangatlah mudah. Anda hanya perlu mencelupkan pen pada DO meter ke dalam air, maka dengan otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor DO meter. Lakukan pengecekan DO secara berkala, minimal 2 kali sehari, serta jaga kadar DO pada nilai 5 ppm. 2. pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman suatu perairan. Alatnya adalah pH meter. Cara menggunakan pH meter air digital. Ambil sampel air yang mau diukur kadar pH-nya. Letakkan dalam wadah. Nyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter. Masukkan pH meter ke dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Pada saat dicelupkan ke dalam air, skala angka akan bergerak acak. Tunggu sehingga angka tersebut berhenti tidak berubah-ubah. 3. Alkalinitas adalah jumlah ion karbonat dan bikarbonat yang mengikat logam golongan alkali tanah pada perairan. Alatnya adalah salinometer. Cara mengukurnya adalah masukkan air sampel ke dalam salinometer. Lihatlah hasilnya. Ditunjukkan oleh jarum dan catat.
5. H2S atau asam belerang adalah gas hidrogen sulfid yang sangat berada dan mematikan yang tidak berwarna. 6. Amoniat dan nitrit adalah racun bagi ikan yang disebabkan oleh sisa pakan dan sisa metabolisme ikan. Alatnya adalah spektrofotometer. Cara pemakaian: kocokkan botol reagen atau kimia sebelum pemakaian. Bersihkan tabung pengukur beberapa kali dengan air bersih. Tambahkan 6 tetes reagen 1 dan goyang sampai rata. Tambahkan 6 tetes reagen 2 dan goyang sampai rata. Tambahkan 6 tetes reagen 3 dan goyang sampai rata. Bandingkan warna setelah 5 menit. 7. CO2 atau karbon dioksida adalah gas cair, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Alatnya adalah CO2 meter. 8. BOD atau biological oxygen demand adalah bahan organik mudah urai yang ada dalam air atau perairan yang bersangkutan. Alatnya adalah dot meter. Cara mengukur BOD: periksa BOD di dasar atas reaksi oksidasi zat organisme dengan oksigen di dalam air. Dan proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerob. Sebagai hasil oksidasi akan terbentuk karbon dioksida, air, dan reaksi dioksidasi dapat ditulis sebagai berikut. Atas dasar reaksi tersebut, yang memerlukan kira-kira 2 hari di mana 50% reaksi telah tercapai, 5 hari supaya 75%, dan 20 hari supaya 100% tercapainya, maka pemeriksaan BOD dapat dipergunakan untuk menaksir beban pencemaran zat organis. Kesadaran adalah kandungan mineral tertentu di dalam air. Alat adalah dP meter. 10. COD atau chemical oxygen dynamite adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan agar bahan-bahan pencemaran yang ada di dalam air dapat teroksidasi atau terurai melalui reaksi kimia, dan semua bahan kimia yang terlarut lainnya. Parameter biologi perairan: ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. 1. Plankton adalah organisme hidup yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan. 2. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air, baik di dalam perairan tawar maupun laut. 3. Bentos adalah hewan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau hewan pada wilayah yang disebut zona bentik atau benetik zone. 4. Nouston adalah organisme yang mengapung di atas air atau epinostron atau tinggal di tepat di bawah permukaan. 5. Plankton adalah kumpulan jasad renik hewan maupun tumbuh-tumbuhan
kumpulan ganggang Haenobacteria atau Microoverbacteria yang hidup menetap di sekitaran epiton dalam perairan tawar. Pengukuran kualitas air untuk parameter kualitas air yang diobservasi secara harian diantaranya adalah 1. Suhu, 2. DO atau oksigen terlarut, 3. pH, 4. salinitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.